Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 12 Oktober 2024, Sabtu, Pekan Biasa ke-27, disusun dan dibawakan oleh Frater Ariaran SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang barusan kita dengar menghantar kita untuk melihat dan merenungkan tentang sumber kebahagiaan. Ada banyak tanggapan orang tentang kebahagiaan itu. Perempuan dalam Injil ini menganggap bahwa bahagia itu apabila menjadi ibunya Yesus. Ia melihat bagaimana Yesus tampil, mengajar, menyembuhkan, dan mengusir setan dengan kuasa yang besar. Ia menyaksikan bagaimana Yesus sangat fasih dalam berbicara saat pengajaran, sehingga dia berpikir betapa bahagianya kalau menjadi ibunya Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti perempuan dalam Injil ini, setiap kita pasti ingin bahagia. Maka muncullah sebuah pertanyaan yang tak lazim bagi kita. Apa yang membuat orang bahagia? Pertanyaan ini ditujukan kepada kita dengan berbagai macam latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan yang berbeda, dan tentunya kita akan menjumpai jawaban yang berbeda pula atas pertanyaan itu. Jika kita tanyakan pertanyaan itu kepada anak jalanan, pengemis, pengamen, tentu mereka akan menjawab kehidupan yang layak, uang yang banyak, rumah yang bagus, dan sebagainya. Ada begitu banyak jawaban yang bervariasi tentang sumber kebahagiaan itu. Untuk itu, sebagai seorang Katolik yang beriman, kita mesti kembali kepada akar dan sumber kekuatan kita, yakni Injil. Kita mesti harus menyadari bahwa semua barang yang ada di dunia ini bersifat sementara. Karena itu, tidak menjadi jaminan bagi kita untuk hidup bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus telah memberikan jawaban mengenai sumber kebahagiaan itu, bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan menjalankannya. Tentang hal ini, Maria, ibu Yesus, menjadi contoh dan teladan bagi kita. Ia adalah perempuan yang paling bahagia
bukan karena kehebatan yang ditunjukkan oleh Yesus putranya, melainkan karena ia setia mendengar dan menjalankan firman Tuhan. Hal itu ditunjukkannya dari mengandung hingga menyaksikan Yesus wafat di kayu salib. Maria adalah seorang pendengar dan pelaksana firman sejati. Teladan Maria ini harus menjadi tolak ukur bagi kita yang pada hari-hari ini ketika berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar kita akan menilai dan mengukurnya dari sisi materi atau apa yang kita miliki secara kasat mata. Bagi olahragawan, kemenangan itu kebahagiaan. Bagi yang sakit, kesehatan itu kebahagiaan. Bagi politikus, jabatan dan kuasa adalah kebahagiaan, dan sebagainya. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang perempuan dalam Injil ini, semua kita punya cara pandang sendiri-sendiri tentang kebahagiaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan situasi ini, sekali lagi saya mengajak kita membuka mata hati untuk mendengar perkataan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Percayalah bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini ketimbang mereka yang tahu bahwa mereka telah mendapat keselamatan kekal. Karena itu, praktek hidup yang kita tunjukkan menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus adalah teladan bagi kita. Percayalah kepada Yesus, sebab kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi lebih ditentukan oleh siapa yang ada bersama kita. Bawalah Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menemukan kebahagiaan itu. Mampukanlah hati kita untuk memuji Tuhan, dan berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga demikian. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.